Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mikhail Gusnin Mahendra. Saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Power Window, alarm, dan Central Lock. Untuk penjelasan materi yang akan dijelaskan oleh teman-teman kita yaitu Jupta, Jeki, Wilson, dan Syamsir. Kepada teman-teman kita dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Jupta Wandra, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Baiklah, saya akan menjelaskan sejarah Power Window, basic Power Window, komponen Power Window, dan sejarah alarm, basic alarm, dan komponen alarm. Sejarah Power Window. Pada pertengahan abad ke-20, kaca jendela hanya dioperasikan menggunakan engkol tangan. Engkol terletak pada panel pintu, sehingga memudahkan siapapun yang duduk dekat jendela mudah menjangkaunya. Kaca dapat dibuka dan ditutup dengan memutar engkol tersebut searah jarum jam, atau sebaliknya kala ingin ditutup. Saat engkol diputar, pelak yang menopang jendela kaca akan turun atau menaikkan jendela ke posisi yang diinginkan. Naik turunnya kaca juga dapat disesuaikan dengan keinginan inovasi kaca jendela mobil, kemudian melahirkan sesuatu yang lebih praktis. Para insinyur otomotif lantas menelurkan sistem baru, yakni mengoperasikan kaca jendela menggunakan seklar. Pada media 1960-an atau Power Window, dengan Power Window, kaca mobil tidak lagi dibuka atau ditutup menggunakan engkol, melainkan hanya dengan menekan tombol atau mencukilnya saat kaca hendak ditutup. Basic Power Window. Cara kerja Power Window. Saat menutup manual dimulai saat memutar kontak dalam posisi on. Kemudian saat seklar pada sisi pengemudi ditarik, arus listrik dari baterai akan mengalir ke kumparan relay utama Power Window. Relay inilah yang kemudian menyalakan Integrated Circuit atau IC pada saklar utama. Selanjutnya, IC menghidupkan transistor agar mengalirkan arus ke motor Power Window. Akan membacakan hasil PowerPoint dari kelompok kami. Fungsi komponen Power Window. Power Window motor memiliki fungsi sebagai akumulator yang bisa mengubah energi listrik menjadi gerakan putaran. Arah putaran yang terdapat pada motor Power Window pun bervariasi. Ada putaran dengan arah berbeda, yang mana akan menghasilkan gerakan kaca yang berbeda juga, seperti naik dan turun. Komponen Power Window. 1. Baterai. Baterai akan menjadi komponen utama yang akan menyuplai arus listrik agar motor Power Window dapat bergerak. 2. Kabel penghubung. Komponen ini akan berfungsi untuk menghubungkan komponen yang satu dengan yang lainnya, semisal kabel penghubung antara saklar dengan motor atau saklar dengan aki mobil. 3. Skring. Fungsi utama dari skring di dalam rangkaian sistem Power Window ini juga akan menjadi bagian pengaman rangkaian kelistrikan ketika terjadi korsleting, sehingga komponen akan tetap aman serta menjadi pembatas arus listrik yang akan masuk ke dalam rangkaian. 4. Kunci kontak. Kunci kontak pada rangkaian Power Window adalah sebagai saklar utama yang akan menghubungkan arus listrik dari aki mobil atau baterai agar bisa masuk ke dalam rangkaian sistem Power Window mobil. 5. Relay. Relay pada Power Window bisa saja dihilangkan, karena pada kenyataannya ada beberapa mobil yang tidak menggunakan relay sebagai komponen Power Window.
Namun ada juga yang tetap menggunakannya karena selain akan menjadi penghubung arus ke beban, juga sebagai saklar elektronik untuk mengatur aliran listrik ke rangkaian power window. 6. Saklar power window. 7. Saklar tunggal. Saklar tunggal ada pada power window berfungsi untuk menggerakkan sistem power window yang terdapat pada masing-masing pintu terkecuali pada pintu pengemudi. 8. Motor power window. Motor power window yaitu untuk merubah energi listrik dari aki mobil ke energi gerak putar yang nantinya akan diteruskan ke komponen power window bernama regulator. Regulator power window. Regulator power window akan merubah gerakan putar dari motor power window menjadi gerakan naik dan turun. Sejarah alarm. Dulu pada masa awal produk alarm mobil tidaklah sama seperti sekarang ini, baik dari bentuk fisik, perlengkapannya maupun fiturnya. Pengoperasian hanya berupa switch atau tombol kecil yang dihubungkan ke sebuah relay sebagai pemutus arus, maka jadilah yang dinamakan alarm mobil. Mungkin dahulu pencuri belum secanggih sekarang dan hanya bermodalkan cara kasar, yaitu mencuri mobil saja. Pengoperasian yang mudah menjadi ciri khas alat ini, karena kita harus menekan atau menggeser switch atau tombol sebelum menghidupkan mesin. Jika hal tersebut tidak dilakukan, pasti mobil tidak dapat dihidupkan atau distarter. Pada perkembangannya, akhirnya sistem switch atau tombol tersebut dikombinasikan dengan timer dan sirine. Jadi jika switch tidak digeser atau ditekan dalam waktu tertentu setelah pintu dibuka, maka suara sirine akan berbunyi. Perangkat ini adalah hasil karya orang Indonesia dan sampai sekarang masih ada juga orang yang menggunakannya. Basic alarm. Prinsip kerjanya pun mengandalkan transmisi sinyal yang ditangkap, kemudian mengeluarkan suara dari perangkat speaker. Begitu juga pada lampu